Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Sinta, NPM saya 2019-21-500-348 dari kelas Y6C, Prodi Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas materi yang pertama yaitu pengertian akhlak dan keutamanya. 2. Adab atau etika belajar dalam Islam. 3. Etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. 4. Pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Video ini dimaksudkan untuk pemenuhan tugas yang diberikan kepada dosen pengampu mata kuliah akhlak dan etika, yaitu Bapak As'ad SPHI MPD. Baik, lanjut saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akhlak dan keutamaannya. Pengertian akhlak dan keutamaannya. Kata akhlak sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai muslim, kita mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang harus diperhatikan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang muslim senantiasa dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Sedemikian pentingnya akhlak dalam Islam disebutkan juga dalam hadis bahwa Rasulullah SAW diutus kepada kaumnya dan seluruh umat di dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, di mana saat itu akhlak masyarakat, terutama masyarakat jahiliyah, masih jauh dari perilaku akhlak yang terpuji. Kemudian, definisi dari akhlak. Definisi akhlak secara bahasa. Kata akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khulq, yang diartikan sebagai perangai, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Jadi, akhlak seseorang diartikan sebagai budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan sifat-sifat yang pada dirinya. Kemudian, definisi akhlak secara istilah. Kata akhlak menurut istilah khususnya dalam Islam diartikan sebagai sifat atau perangai seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Seseorang yang memiliki sifat baik biasanya akan memiliki perangai atau akhlak yang baik juga. Dan sebaliknya, seseorang yang memiliki perangai yang tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Kata akhlak disebutkan dalam firman Allah pada ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahlasnahum bi khalisatin dzikrad-dar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran Surat Sad ayat 46. Kemudian, ada yang namanya golongan akhlak. Yang pertama, golongan akhlak terpuji. Di antara beberapa akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim adalah kesopanan, sabar, jujur, dermawan, rendah hati, tutur kata yang lembut dan santun, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, tawakal, dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji biasanya akan selalu menjaga sikap dan tutur katanya kepada orang lain dan merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, golongan akhlak tercela. Akhlak tercela adalah akhlak yang harus dijauhi oleh muslim karena dapat mendatangkan mudarat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Contoh akhlak tercela di antaranya adalah dusta, iri, dengki, ujub, fitnah, sombong, bakhil, tamak, takabur, hasad, aniaya, gibah, riya, dan sebagainya. Akhlak
yang tercela sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak jarang orang yang memilikinya juga tidak disukai oleh masyarakat. Kemudian, keutamaan akhlak dalam Islam. Telah disebutkan sebelumnya pengertian tentang akhlak, dan sebagai umat muslim kita tahu bahwa akhlak memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Beberapa keutamaan memiliki akhlak yang terpuji antara lain. Berat timbangannya di akhirat. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji disebutkan dalam hadis bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat kelak di hari akhir atau kiamat, di mana semua amal manusia akan ditimbang sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut. Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian dicintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia di dunia, dan tentu saja Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencintai manusia yang memiliki akhlak yang baik. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan yang paling aku benci dari kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang banyak bicara, angkuh dalam berbicara dan sombong." Sunan Tirmidzi. Kemudian keutamaan selanjutnya yaitu memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa seseorang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia memiliki kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan, dan tidak ada harta atau kekayaan yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Tidak ada kesendirian yang lebih terisolir dari wujud atau rasa angkuh, dan tidak ada tolong menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan yang baik dan matang, dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. Tidak ada wara yang lebih baik dari menjaga diri atau memelihara harga dan kehormatan diri. Dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakur atau berpikir, serta tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar." Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabarani. Kemudian keutamaan selanjutnya yaitu dijamin rumah di surga. Memiliki akhlak yang mulia sangat penting bagi seorang muslim, dan keutamaan memiliki akhlak mulia sangatlah besar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasul menjamin seseorang sebuah rumah di surga apabila ia memiliki akhlak yang mulia. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Saya menjamin sebuah rumah tepi surga bagi orang meninggalkan debat sekalipun ia benar, dan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang tidak berbohong sekalipun hanya bergurau, dan rumah di atas surga bagi orang yang mulia akhlaknya." Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu adab etika belajar dalam Islam. Hakikat hidup adalah belajar. Hakikat belajar adalah proses transformasi diri menuju peningkatan kapasitas intelektual, keluhuran moral, kedalaman spiritual, kecerdasan sosial, keberkahan profesional, dan perubahan sosial menuju khairul ummah atau umat terbaik. Dengan belajar, manusia bisa hidup bermartabat dan membangun peradaban yang bersendikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW adalah membaca. Pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-6. Perintah ini sangat penting karena inti belajar adalah membaca. Tidak ada proses pembelajaran yang tidak melibatkan aktivitas pembacaan. Dalam Islam, belajar adalah ibadah. Pada hadis riwayat Muslim yaitu menuntut ilmu itu belajar wajib bagi muslim dan muslimah. Kemudian perintah membaca tersebut syarat dengan adab atau etika mulia. Tidak semua membaca itu disebut belajar atau mencari ilmu.
Al-Quran mula-mula mengaitkan perintah membaca dengan Bismi Rabbik atau atas nama Tuhanmu. Artinya, ada belajar mengharuskan pelajar untuk meneguhkan niat yang ikhlas karena semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ilmu yang diperoleh membuahkan keberkahan dan memberi manfaat bagi orang lain. Imam Syafi'i pernah curhat kepada gurunya, Waki, mengenai hafalannya yang buruk. Sang guru menasihatinya agar meninggalkan maksiat. Kata sang guru, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Dengan demikian, belajar harus jauh dari perbuatan maksiat, agar apa yang dipelajari menjadi cahaya yang dapat menerangi jalan hidup si pembelajar. Selain Bismi Rabbik dan menjauhi maksiat, pelajar juga harus senantiasa berperilaku yang baik atau husnul adab, rajin, tekun, rendah hati, dan selalu mengamalkan ilmunya. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kemudian Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa ilmu itu bukan yang dihafalkan dalam pikiran, tetapi yang bermanfaat dalam perbuatan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya atau amalnya tidak semakin baik, maka ia akan semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Belajar menuntut optimalisasi kecerdasan, kesungguhan, ketekunan, dan kesabaran, karena belajar itu bukan merupakan proses yang instan atau langsung berilmu, tetapi memerlukan kerja ikhlas, keras, dan cerdas. Imam Syafi'i pernah bersyair, engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali terpenuhinya 6 hal, yaitu kecerdasan, antusiasme atau kesungguhan, kesabaran, bekal yang cukup, bimbingan guru, dan waktu yang lama. Jadi, belajar itu bukan sekedar datang ke sekolah atau kampus untuk mendengar dan mencatat apa yang disampaikan guru, melainkan juga berusaha mengembangkan pemikiran, pengetahuan, kepribadian, moralitas, dan profesionalitas. Karena belajar itu ibadah, maka menurut Imam Ja'far As-Sadiq, belajar itu harus dimulai dengan taharah atau pembersihan diri dan berwudu agar terhindar dari godaan setan. Adab lainnya adalah menghormati guru dan ulama. Seorang pelajar juga dianjurkan untuk berlapang dada atau toleran dalam menghadapi perbedaan pendapat dan pemikiran. Wallahu a'lam. Dengan begitu, saya memberikan kesimpulan ada 10 adab menuntut ilmu dalam Islam. 1. Niat karena Allah. Hal pertama yang harus dipersiapkan sebelum menuntut ilmu adalah membenarkan niat. Niatkan semua ilmu yang akan kamu pelajari hanya karena Allah. 2. Selalu berdoa. Dalam menuntut ilmu, hendaknya kita selalu berdoa agar diberi kemudahan dalam menyerap ilmu dan mengamalkannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surat Toha ayat 114. 3. Selalu bersungguh-sungguh. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu. Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu satu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan dua orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 4. Menjauhi maksiat. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, maka jauhkanlah diri dari berbagai macam maksiat. Maksiat akan membuat otak menjadi sulit untuk berkonsentrasi sehingga ilmu sangat sulit dimengerti. 5. Selalu rendah hati. Banyak sekali orang berilmu yang justru menjadi sombong hanya karena merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Jika ingin mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat, maka tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. 6. Memperhatikan penjelasan.
Jika ingin mendapatkan ilmu dengan mudah, maka konsentrasilah ketika guru atau ustadz menjelaskan. Fokuslah untuk menyerap ilmu yang disampaikan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Az-Zumar ayat 17-18. 7. Diam menyimak. Salah satu adab dalam menuntut ilmu yang banyak ditinggalkan adalah diam ketika guru atau ustadz menjelaskan. Jangan berbicara atau bahkan mengobrol ketika guru atau ustadz menjelaskan. Hal yang sama sekali tidak penting bahkan tidak berhubungan dengan pelajaran yang disampaikan. Selanjutnya, 8. Menghafal. Setelah berhasil memahami ilmu yang disampaikan, maka hendaknya hafalah ilmu tersebut agar lebih mudah diingat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 9. Mengamalkannya. Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, utamanya adalah mendakwahkan. Tidak ada ilmu yang bermanfaat jika tidak dibagikan kepada orang lain. Maka sebarkanlah ilmu tersebut kepada mereka yang belum mengetahuinya. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Itulah 10 adab menuntut ilmu yang perlu diketahui. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan menjadi berkah bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Amin. Selanjutnya pembahasan ketiga, yaitu etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Konsep etika dalam kehidupan beragama yang telah dilakukan oleh Rasulullah sangat jelas, dengan sentuhan deklarasi yang tegas dan keteladanan yang jelas pula. Sedangkan etika kehidupan beragama yang harus dipegang oleh mereka yang berbeda atau penentangnya juga dijelaskan dengan tegas, namun diiringi dengan sikap toleransi yang sangat tinggi. Kamu pada prinsipmu dan aku pada prinsipku, yakni sepakat untuk berbeda. Berinteraksi dengan jiwa toleran dalam setiap bentuk aktivitas tidak harus membuang prinsip hidup beragama yang kita yakini. Kehidupan yang toleran justru akan menguatkan prinsip hidup keagamaan yang kita yakini. Segalanya menjadi jelas dan tegas tatkala kita meletakkan sikap mengerti dan memahami terhadap apapun yang nyata berbeda dengan prinsip yang kita yakini. Kita bebas dengan keyakinan kita, sedangkan pihak yang berbeda atau yang memusuhi sekalipun, kita bebaskan terhadap sikap dan keyakinannya. Kemudian tujuan dengan adanya etika beragama dalam Islam agar memberi kedamaian untuk menjalin hubungan yang harmonis dan kerukunan bagi pemeluk agama, menjadikan hidup damai tanpa adanya perseteruan antar umat beragama, salah satunya kepedulian, toleransi, menghormati kebaikan dan menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran umat beragama. Menjadikan masyarakat untuk saling bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari agar bisa hidup berdampingan tanpa adanya perbedaan. Sedangkan tujuannya adalah untuk tercapai hubungan sesama umat beragama yang rukun, damai, dan tentram antar budaya tanpa adanya kecemburuan sosial antar umat beragama. Kemudian secara kodrati, manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah agar saling mengenal sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an
Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Tidak hanya untuk saling mengenal saja, akan tetapi juga untuk saling memberi manfaat. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Quraisy Shihab ketika menjelaskan ayat tersebut bahwa semakin kuat sikap pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu ayat tersebut menekankan perlunya saling mengenal. Apalah arti perkenalan jikalau tidak saling memberikan manfaat? Oleh karena itu, dalam Islam, manusia terbaik adalah manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dengan memahami adanya keanekaragaman manusia, maka tentu kita akan memahami pentingnya tatanan kehidupan manusia, khususnya dalam berbangsa dan bernegara. Terkait hubungan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Pertama, Islam memerintahkan kepada orang beriman agar taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada pemerintah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Kedua, Islam mengatur akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara adalah tempat di mana suatu bangsa tinggal dan hidup sehingga tentram tidaknya dan nyaman tidaknya sangat bergantung dari kondisi persatuan dan kesatuan. Negara yang persatuan dan kesatuannya kuat akan cenderung dalam kondisi yang aman dan tentram. Oleh karena itu, dalam Islam persatuan dan kesatuan menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pada ayat yang telah dijelaskan bahwa perbedaan itu merupakan kodrat Allah dan tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menghapus dan menghilangkan perbedaan tersebut. Perbedaan menjadikan seseorang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, mutakin bukan menjadikan rusak dan runtuhnya persatuan dan kesatuan. Al-Quran menjelaskan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Allah, Islam yang menjadi pijakan utama dalam menjalani kehidupan di dunia, dan Allah memerintahkan kita untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dan menghindarkan dari segala perpecahan yang sangat berdampak bagi kehidupan manusia itu sendiri. Ketiga, Islam memerintahkan kepada orang beriman untuk membela tanah air. Tanah air yang menjadi tempat hidup dan mencari penghidupan harus dibela, bahkan membela tanah air merupakan bagian daripada iman, atau dengan kata lain, membela tanah air adalah bagian dari konsekuensi keimanan seseorang. Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan kepada kita dalam mencintai tanah air. Beliau sangat cinta terhadap dua kota, yakni Mekah dan Madinah. Mekah adalah tempat beliau lahir dan Madinah adalah tempat di mana beliau ketika pertama kali hijrah diterima oleh masyarakat Madinah dan tempat di mana Rasulullah membangun peradaban. Keempat, memecahkan persoalan umat dengan jalan musyawarah. Asal kata musyawarah yang sudah menjadi bahasa Indonesia tersebut adalah asywara, yang berarti menampakkan sesuatu atau mengeluarkan madu dari sarang lebah. Musyawarah berarti menampakkan sesuatu yang semula tersimpan atau mengeluarkan pendapat yang baik kepada pihak lain.
Orang yang bermusyawarah laksana orang yang meminum madu. Musyawarah dalam konteks kehidupan sosial sangat penting terutama dalam rangka mencari atau solusi atas berbagai permasalahan karena dengan musyawarah maka akan ditemukan berbagai pandangan atau pendapat dari hasil kerja keras akal sehingga bisa menjadi alternatif bagi berbagai persoalan. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia, bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim, kapan saja dan di mana saja. Karena saking pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara genealogis, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat Maqasidus Syariah yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak kekayaan, dan hak keturunan. Secara sosiologis, ajaran Islam akan mengerucut pada 5 hal tersebut karena 5 hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, seorang muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ini terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang baldatun tayyibatun warabun ghafur akan tercapai. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seseorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seorang muslim dalam politik secara umum dan kebijakan secara khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Yang terakhir, pembahasan terakhir adalah yaitu pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syura memang merupakan tradisi Arab pra-Islam yang sudah turun-temurun. Oleh Islam, tradisi ini dipertahankan karena syura merupakan tuntunan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain, atau termasuk pendapat untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Musyawarah merupakan kata kunci yang semua orang Indonesia tidak hendak menolak. Bagi orang Islam, menerima asas musyawarah untuk membangun mufakat adalah perkara akidah, karena ungkapan itu adalah petunjuk suci yang termaktub dalam kitabullah. Bagi semua orang Indonesia, musyawarah adalah wahana konstitusional untuk mewujudkan asas kerakyatan atau demokrasi. Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk konkret dari forum perumusan konsensus yang berhikmat kebijaksanaan, bukan sembarang konsensus yang bisa melenceng menjadi kesepakatan. Itu deal yang mengacu pada self-interest atau transaksi kepentingan semata-mata. Pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, juga merupakan ajaran dasar Islam. Ajaran tauhid tersebut di atas yang membawa kepada
peri kemakhlukan dan peri kemanusiaan selanjutnya juga membawa kepada paham kerakyatan dan permusyawaratan. Semua manusia adalah bersaudara dan sama. Tidak ada perbedaan dalam Islam kecuali segi takwa, sebagaimana yang telah termaktub dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara manusia, yang paling manusia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Begitu pentingnya musyawarah bagi kehidupan manusia, maka Al-Quran telah mengisyaratkan kepentingan sebagai kewajiban bagi seorang muslim dan menjadikan sistem ini sebagai salah satu undang-undang bagi hukum Islam. Silam. Urgensi dari pembahasan dari masalah ini dapat menyadarkan masyarakat untuk selalu mengambil segala keputusan berdasarkan musyawarah agar mencapai suatu mufakat dan tidak merugikan orang banyak atau rakyat, dan tentunya musyawarah rakyat Indonesia selalu merujuk pada kaidah-kaidah yang telah menjadi rebutan buku yang yaitu Pancasila dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis. Demokrasi sendiri berasal dari Selanjutnya, pembahasan demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang artinya rakyat atau khalayak manusia, dan kratia, yang artinya hukum. Secara etimologis, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Lantas, bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam? Demokrasi memang bukan diktum suatu agama, namun tidak sulit menghubungkannya dengan ajaran Islam. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas di dalam Islam, ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan kemaslahatan bersama. Berkaitan dengan sistem kepemerintahan dalam bernegara, Islam memperjuangkan kesetaraan, kaidah-kaidah Kepemerintahan dalam Islam menekankan prinsip kesetaraan. Adapun kaidah dalam demokrasi menurut Islam adalah ta'awun. Ta'awun adalah menyatakan adanya tuntutan untuk kerjasama demi kepentingan Tuhan dan kepentingan manusia sendiri. Sama halnya dalam nilai demokrasi, yakni menekankan kerjasama dan saling tolong-menolong. Setelah ta'awun, kaidah taghyir atau perubahan. Dalam kaidah ini menyatakan bahwa manusia berperan besar dalam menentukan perubahan hidupnya. Demokrasi menuntut suatu perubahan, sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang demikian kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.